Salve, selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Harus. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Antonius Dendi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Saya adalah peserta PPG tahun 2025. Demikian perkenalan singkat saya. Berikut biodata saya. Terima kasih. Salve. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Harus. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, kita akan mulai pelajaran kita dengan doa. Minta salah satu siswa silakan untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu, agar dalam proses pembelajaran ini kami dapat lebih fokus, terutama dalam membaca dan merenungkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mohon untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan melihat materi kita pada pagi hari ini. Yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari tema ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kitab suci dan pembagian utamanya menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk jumlah kitab di dalamnya. Itulah. Baik, tadi tema sudah kita lihat atau kita sampaikan atau Bapak sampaikan kepada kalian bahwa tentang kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Lalu apa itu kitab? Ada yang bisa jawab? Kitab. Ada yang tahu? Jangan malu-malu. Silakan. Kitab adalah kitab suci. Kalimat lain dari
atau kitab itu? Buku. Terima kasih ya. Jadi kitab itu adalah buku. Kitab dalam Alkitab. Karena buku ya, kitab-kitab yang ada dalam Alkitab apa saja? Ayo. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satunya. Ada yang bisa? Apa? Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Apa lagi? Apa? Ada yang tahu? Injil juga ada di dalamnya. Ya. Nah, baik, untuk supaya membuka wawasan, kita akan saksikan video berikut. Mohon disimak dengan seksama. Mengapa kita harus mengenal kitab suci? Kalau kita tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal Kristus. Mengapa kita harus membaca kitab suci? Rasul Paulus memberikan alasan kepada kita untuk mempelajari kitab suci, yaitu segala tulisan yang dituhankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatasi kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, agar kita yang menjadi umatnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab suci sangat berguna untuk melatih dan mendidik kita untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi, kita harus membaca kitab suci dengan maksud pertama untuk melaksanakannya dalam hidup kita, agar kita dapat hidup kudus. Karena kitab suci adalah sabda Tuhan yang berbicara tentang kasih, maka dengan bersandar pada kitab suci kita dapat bertumbuh secara rohani untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Apa itu kitab suci? Kitab suci disebut juga Alkitab. Istilah kitab suci lebih akrab di hati umat Katolik. Karena Allah dan sabdanya adalah suci, maka kitab yang menyebut sabdanya disebut kitab suci. Sedangkan Alkitab berasal dari bahasa Arab yang artinya Alkitab. Kitab suci merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh penulis manusia dengan ilham dari Allah. Berisi tulisan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia. Berapa jumlah kitab dalam kitab suci? Menurut Gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 73 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya. Rinciannya adalah 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jumlah seluruhnya 73 kitab. Namun, karena Konsili Trento menghitung kitab catatan sebagai bagian dari kitab Makedonia, maka jumlah kitab menjadi 72 saja. Apa itu perjanjian ini? Perjanjian Lama atau kitab-kitab Yahudi merupakan tulisan tentang hubungan Tuhan dengan Israel, bangsa Pilihan. Ke-46 kitab dalam perjanjian Lama dapat dibagi dalam 4 bagian: 5 kitab pentateuch, 19 kitab sejarah, 7 kitab Yudas dan Hikmat, serta 18 kitab Pembahasan. Apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab yang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani, antara tahun 50 hingga 140 Masehi. Perjanjian baru meliputi Injil, kisah para rasul, apostola atau surat-surat, dan kitab Wahyu. Tema inti perjanjian baru adalah Yesus Kristus, pribadinya, pesannya, caranya, wafat serta kebangkitannya, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan dan hubungannya dengan kita sebagai Tuhan dan saudara.
Apa itu kisah para rasul? Kisah para rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya, dan cara hidup gereja perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga mengaruh kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus, dan bertobatnya Santo Paulus, semuanya dapat ditemukan dalam kitab ini. Apa itu kitab lain? Kitab terakhir dalam perjanjian baru yaitu kitab Wahyu. Ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Ini banyak bahasa simbol. Kitab Wahyu menyajikan kita pertarungan antara gereja dengan kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja. Apa itu kitab para nabi? Kitab para nabi berisi tulisan-tulisan para nabi besar Israel. Peran para nabi adalah menjaga agar bangsa terpilih tetap setia pada perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan, dan membawa mereka kembali apabila mereka menyimpang dari Tuhan. Tulisan-tulisan yang amat berpengaruh ini menggambarkan dengan jelas gambaran jika mereka setia dan hukuman jika mereka tidak setia. Di samping itu, secara misterius, kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangan Sang Mesias dan memberikan gambaran tentang kelahiran Yesus di Bethlehem dan seorang perawan, perasaannya bagi mereka yang sakit, miskin, dan tertindas, juga letaknya yang ngeri, semuanya telah dibuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Sesudah kita mempelajari kitab suci, Baik, tadi kita sudah menonton cuplikan tentang mengenal kitab suci. Sekarang kita bagi di dalam kelompok. Satu kelompok 4 orang. Silakan membentuk kelompok langsung saja. Ya, langsung. Maju. Stanley maju 1 langkah. Lalu gabungkan mejanya. Oke, ini sudah berbentuk kelompok. Jadi nanti tuliskan urutan kitab suci, ya. Lalu sebutkan tokoh salah satu nabi. Lalu berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, yang saya ingat, yang diingat. Oke, paham ya? Nanti setelah dituliskan, lalu boleh dibacakan di depan. Sudah? Nah, kelompok sebelah belum ya? Artinya harus saya. Saya. Artinya tidak perlu bisa presentasi. Boleh no? Oh no. Ya ada. Kelompoknya presentasi. Silakan. Siapa yang mau maju? Silakan. Maju sini ya. Maju Stanley. Silakan maju Stanley. Maju. Berdua, boleh. Silakan. Pegang nih. Tahu. Susah baca. Silakan. Mohon dengarkan kawannya juga ya sambil ya. Dia kalau mau.
Harusnya saya tulis yang maju. Kamu lagi. Nomor satu aku nomor 2, nomor 3. Silakan. Urutan Urutan kitab suci Perjanjian Lama. Kejadian, Keluhuran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yesua, Hakim-hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-raja, 1 dan 2 Tawarik, Eza, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoamos, Abajah, Obazah, Yunus, Mika, Nahum, Habaruk, Jafana, Hagai, Zakaria, Malaki. Perjanjian baru. Masih ada ya? Silakan. Sebutkan tokoh, nabi atau raja sama rasul yang kalian temukan. Nabi Musa. Ya, perannya adalah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok kedua, silakan. Ya. Ya. Lanjut. Edot. Perjanjian baru 4 Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Surat-surat 14 surat Paulus, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Surat-surat umum Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 2 dan 3 Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu. Oke. Terus tokohnya Nabi Musa, ya, pemimpin dan pembebas. Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Oke, sip, itu tokoh ya. Terima kasih. Kelompok 2, tepuk tangan. Kita lanjutkan SBK. Mohon diperbaiki posisi duduknya dan perhatikan video berikut. Silakan kembali dulu. Baik, mohon diikuti gerakannya ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Yuk, kita sama-sama.
Oke, silakan duduk kembali. Ya. Mulai nyaring-nyaring. Ada? 3, 2, 1. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku ya. Sebelahnya oke, sebelahnya oke, tetapi hendaklah kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan segala lakuan dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Oke, terima kasih sudah membacanya dengan seksama. Nah, lalu kembali lagi di dalam kelompok, silahkan. Silahkan di dalam kelompok lagi. Nah, jawab pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini setelah kita membaca 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Apa konsekuensi mengikuti Yesus? Apa yang menjadi himbauan pokok Paulus dalam surat tersebut dan apa peran dan fungsi kitab suci? Silahkan temukan di dalam ayat itu konsekuensinya mengikuti Yesus. Baca baik-baik ayat yang mana, himbauan Paulus yang mana, lalu peran dan fungsi kitab suci yang mana. Boleh juga dicari di situ ya, kalau yang ada Alkitabnya. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, boleh maju dari sini dulu, yang kelompok sebelah dulu untuk persentase. Silahkan. Boleh perwakilan saja. Silahkan. Langsung saja bacakan nanti. Di sinilah. Baik, silakan. Apa konsekuensi mengikuti Yesus? Engkau telah menderita
penganiaya dan penjara seperti yang telah aku derita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Apa yang menjadi imbauan pokok Paulus dalam tugas tersebut tetapi yang lain tetap berpegang kepada kebenaran dan telah engkau terimakan ayat ini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu apa dengan atas isi dan itu adalah tulis yang diilhamkan Allah memberi bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Oke, makasih. Ya kelompok. Oke, hapus. Silakan. Sekarang Stanley. Tunggu dulu, bentar. Oke dah. Silakan Stanley. Tertulis dalam 2 Timotius bab 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. 2. Apa yang menjadi imbauan pokok Paulus dalam surat tersebut? Bahwa imbauan pokok Paulus adalah tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 3. Apa peran atau fungsi kitab suci? Peran kitab suci dalam ayat 16 yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, kita sudah melihat dan membahas bagaimana panjang lebar, maka bahwa kitab suci itu adalah sebagai apa? Panduan iman, buku atau sumber untuk sebagai panduan. Lalu juga nanti dikatakan sebagai kitab atau perpustakaan ini, yaitu kitab suci. Dibagi atas berapa? Atas 2 bagian kitab suci tersebut, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru tersebut ada 27, sedangkan perjanjian lama ada 46. Itu pun lagi nanti akan dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Ya, seperti tadi di awal-awal pembelajaran kita, Bapak kita lihat, Bapak putarkan video tadi bahwa pembagiannya ada kitab Musa, ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu perjanjian baru juga dibagi ada beberapa bagian. Ada yang dikatakan Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat, lalu tambahan surat Katolik dan Wahyu. Oke. Nah, sekarang di penghujung materi kita, tentunya Bapak berharap bahwa kalian mampu untuk memahami, mengerti kitab suci itu sendiri. Lalu kitab suci seperti yang dibahas di dalam kelompok, karena ada di 2 Timotius bab 3 ayat 16, agar kita menjadi umatnya dilengkapi dengan dilengkapi untuk hidup atau untuk setiap perbuatan baik. Nah, karena dia adalah sebagai pedoman hidup, maka Bapak minta sebagai bahan refleksi kita bersama, saya minta carikan 1 ayat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, 1 ayat sebagai pedoman hidup kalian. Oke, nanti bacakan bacakan apa pedoman hidupnya, boleh silakan cari di dalam ayat kitab suci sebagai pedoman hidup Anda. 1 ayat saja. 1 saja, 1 orang 1 ayat saja. Nanti boleh dibacakan dan mengapa ayat itu menjadi pedoman hidup Anda. Oke? Supaya kita bisa mengenal siapa diri kita berdasarkan ayat tersebut.
Silakan. Kitab Roma bab 5 ayat 5, dan penghargaan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, jadi kasih Allah tidak akan mengecewakan. Silakan. Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Iya. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi 4 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, terima kasih. Jadi kita diminta untuk tidak khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Sungguh-sungguh luar biasa. Oke, itu ayat-ayat yang sebagai pedoman kalian. Kita tutup dengan Mazmur. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitahu pekerjaan tangannya. Dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita yang hadir di sini dan akan pulang ke rumah kita masing-masing selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Ya, kita sudah selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Amin.